perenungan tentang tema-tema kesusastraan, di mana kita mengambil dari pemikiran Jacques Derrida, seorang filsuf bahasa, yang mengatakan dalam perenungan tentang tema kesusastraan seni dan psikoanalisis, seperti dalam tema-tema sejarah, salah satu strategi Derrida adalah menampakkan ketidakmurnian tulisan dan identitas apapun. Jadi semuanya itu tidak ada yang murni. Semuanya itu kaleng-kaleng, semua itu kawi, ya saudara-saudara. Ada orang yang mengatakan bahwa dia pemikirannya murni, berasal dari sendiri, tidak mengambil dari sana-sini. Pemikiran yang baru betul-betul tidak ada yang melakukan sebelumnya. Itu adalah kebohongan menurut Derrida ya. Di sini dikatakan semuanya itu ketidakmurnian. Dan identitas apapun itu tidak murni. Nah ini pemikiran. Jangan dibilang bahwa hal ini kebenaran yang mengatasi segala hal. Ini adalah pemikiran. Membuat kita mempunyai pikiran-pikiran alternatif yang dapat memperluas pemahaman, pemanaan segala sesuatu. Itu tujuannya pemikiran yang berbeda adalah itu. Dari sudut pandang yang berbeda. Nah kita dapat menghayati segala sesuatu. Nah, Jacques Derrida sering berupaya memberikan pembenaran secara filosofis dengan menerapkan strategi retoris. Ya, pengulangan-pengulangan, retorika-retorika, penekanan-penekanan, dan grafis, serta puitis. Ya, gambar juga dipakai, grafis, puitis itu bahasa-bahasa yang indah, penuh simbol-simbol. Nah, sehingga semuanya itu menyadarkan para pembaca akan kaburnya perbatasan antara disiplin. Seperti filsafat dan sastra. Jadi filsafat dan sastra kelihatannya menyatu, tapi sebetulnya itu dua disiplin yang berbeda. Dan untuk menjembatani ini, ya, dibutuhkan segala hal yang diungkapkan oleh Derrida ini, memberikan pembenaran secara filosofis. Ya, sehingga menyadarkan para pembaca akan kaburnya perbatasan antara disiplin. Jadi antar disiplin itu sering orang kaku, sering kaku. Aku dari disiplin ilmu pasti alam. Aku dokter yang nomor 1, hebat, superior di antara para rakyat. Disadari atau tidak kita anak-anak yang generasi X itu dulu terstigma demikian. Ditanya orang, cita-citamu apa? Dokter, insinyur. Nah itu. Yang lainnya jarang disebutkan. Itu karena ada stigmatisasi tadi bahwa disiplin-disiplin ilmu tertentu itu lebih hebat dari yang lain. Padahal Derrida di sini meruntuhkan pemikiran semacam itu dengan mengatakan bahwa antar disiplin ilmu itu tidak jelas. Antar disiplin ilmu itu perbatasannya tidaklah seperti tembok Berlin. Tembok Berlin saja sudah runtuh. Apalagi ini perbatasan antara bidang ilmu satu dengan yang lain. Sehingga terjadilah ilmu-ilmu baru yang menyadarkan kita betapa semuanya bersifat dinamis dan berkembang. Dan materi subjek seperti karya tulis dan filsafat dan autobiografi. Bahkan antara karya tulis filsafat dan autobiografi itu perbatasannya bisa tidak jelas. Autobiografi ditulis oleh diri sendiri, tentang diri sendiri. Nah sering kita membuat suatu karya, ini autobiografi, ini biografi. Tetapi sebetulnya di dalamnya terdapat pemikiran filsafat juga. Jadi ketika seseorang mempunyai suatu penekanan, saya seorang sastrawan menulis sastra saja. Oh lala, jangan dibilang di sastra itu tidak ada filsafat. Jangan dibilang di sastra itu tidak ada kerohanian. Jangan dibilang di filsafat itu tidak diinspirasi oleh firman Tuhan. Jadi ketika seorang sastrawan mengabarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak mengerti itu akan mengatakan, ini bukan firman Tuhan. Padahal itu dijiwai oleh firman Tuhan. Dan di situ ada nilai-nilai kebenaran yang disampaikan. Memang bukan kitab suci, tetapi di situ ada nilai-nilai. Dan itulah membuat perbatasannya menjadi kabur, bahwa ada nilai-nilai kebenaran yang tersemekan secara universal dimanapun saja berada. Termasuk di karya sastra. Nah di sini. Dalam presentasi utamanya di Sorbonne, Perancis, Paris pada tahun 1968 yang membahas di French secara luas dan mendalam, seorang hadirin yang kritis mengatakan, meskipun dengan penuh penyesalan, dalam karya Anda ungkapan itu begitu penting sehingga perhatian pendengar terus-menerus terpecah dan terarah. Di satu sisi pada cara Anda berbicara, dan di sisi lain kepada hal yang Anda ingin katakan. Ya saudara, antara cara berbicara dengan yang ingin diungkapkan itu terkadang menyatu, sehingga oleh karena penjiwaan yang betul-betul kuat, maka isi di dalam itu terpengaruh. Kalau caranya memble, ya tidak akan bisa menarik perhatian pembaca, pendengar, pemirsa. Tapi kalau caranya betul-betul ini bisa menyentuh sisi lain dari yang tidak terbayangkan sebelumnya. Misalnya apa? Sisi emosi, perasaan. Dan itu menjadikan semuanya itu perbatasannya tidak jelas, dan itu sebetulnya saling berpengaruh. Jawaban Derrida apa terhadap hal itu? Pertanyaan. Saya berusaha menempatkan diri saya pada satu titik di mana hal yang ditandakan tidak lagi bisa dibedakan dengan mudah dari penandanya. Antara yang ditandakan dengan penandanya itu kadang kita menyadari bahwa itu tidak bisa dilepaskan, saling berpengaruh, bahkan mungkin sangat dalam pengaruhnya. Demikian saudara, renungan filsafat pada pagi hari ini membuat kita jadi orang jangan kaku-kaku, jadi orang yang fleksibel, jadi orang yang dapat menghadapi segala sesuatunya dengan tenang dan rileks dan tidak gugu carpe diem, alias membenarkan diri sendiri lantas sayalah hukum, sayalah yang paling benar. Padahal segala sesuatu itu batas antara kebenaran, kesalahan dan sebagainya itu ada jembatan-jembatannya. Dan kita semakin menjadi lihai membedakan ini sebetulnya ini arahnya kemana, sebetulnya nilai-nilai yang mau disampaikan apa. Jika kalau dicari hakikat dari kebenaran itu akan ketemu dengan sendirinya. Tetapi itu tidak gamblang, tidak semata-mata langsung dijustifikasi. Pembacaan demi pembacaan dan lain sebagainya termasuk sejarah, filsafat dan sebagainya akan berpengaruh terhadap satu nilai yang dibawa.